وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Wa nusolli wa nisallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Istana Kolbu ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah hamba Allah yang bersumpah jika dia nyaris terseret ke dalam neraka karena temannya itu. Kisah penghuni surga kerap diceritakan dalam Al-Quran. Beragam kisah disampaikan melalui firman-Nya, agar menjadi hikmah bagi setiap pembaca yang merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Profesor Yunan Yusuf dalam tafsir Al-Quran menjelaskan, sebagian dari hamba-hamba yang disucikan itu menemui sebagian lainnya. Mereka saling bercakap-cakap antara satu dengan lainnya. Mereka juga saling berkunjung dan bertegur sapa. Tampak suasana keakraban di antara mereka. Maka sebagian mereka menemui sebagian yang lain sambil saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Quran Surat As-Saffat ayat 50 sampai ayat 51. Warga surga ini mengisahkan jika dia pernah menemui seseorang. Dia bertanya dengan kalimat yang dikutip Al-Quran, yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kiamat? Apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Quran Surat As-Saffat ayat 52 sampai 53. Setelah menceritakan pengalaman berbincang dengan seseorang teman di dunia kepada sahabatnya di surga, dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Quran Surat As-Saffat ayat 54 sampai 55. Sahabatnya itu menerima ajakan tersebut. Mereka pun meninjaunya ke neraka. Sesampainya di neraka, mereka melihatnya berada di tengah-tengah api yang sedang menyala-nyala. Mereka berdua keluar dari surga untuk pergi ke neraka. Mereka hendak menyaksikan langsung apa yang sedang dialami temannya sesama di dunia itu, karena ia tidak mempercayai hari berbangkit. Mereka kemudian menemukan temannya itu. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Quran Surat As-Saffat ayat 56 sampai 57. Hamba Allah ini bersumpah jika dia nyaris diseret ke dalam neraka karena teman-temannya itu. Dia pun bersyukur
karena adanya rahmat dari Allah, dia bisa selamat dari jilatan api neraka. Jika diperhatikan, ungkapan selamat dari bahaya api neraka itu karena sepenuhnya rahmat dari Allah. Hamba itu tidak menyebut alasan dia selamat dari neraka karena keimanannya terhadap hari akhir. Keimanan itu sendiri pada hakikatnya ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Namun keputusan tetap berada dalam genggaman Allah, ujar Profesor Yunan. Tidak hanya itu, Profesor Yunan melanjutkan penggalan ayat. Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Merupakan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jami'ah. Tidak etis seorang hamba mengatakan dia selamat dari azab neraka karena keimanannya dan kesalihannya. Namun penyelamat manusia di akhir semata-mata rahmat, anugerah, dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya merupakan ayat-ayat renungan dari dua sahabat di surga itu. Maka apakah kita tidak akan mati, kecuali kematian kita yang pertama saja? Dan kita tidak akan diazab di akhir ini. Mereka kembali memperbincangkan nikmat yang telah mereka rasakan, termasuk merenungi kekalnya kenikmatan surga dengan pernyataan, apakah kita tidak akan mengalami kematian lagi, tetapi tetap hidup selamanya? Pertanyaan ini bukan ditanyakan karena tidak tahu. Mereka berada di tengah suasana keharuan mereguk nikmat Allah yang banyak itu. Keharuan ini mendorong munculnya ucapan, apakah kita tidak akan mati? Setelah adanya penegasan yang membangkitkan rasa syukur mendalam itu, mereka pun berkata, jika kematian yang mereka alami hanya sekali, itulah kematian di dunia. Setelah itu mereka menegaskan, jika mereka tak mendapat azab di akhir sebagai penduduk surga, di surga itu yang ada hanya kenikmatan-kenikmatan tiada tara. Mereka pun menegaskan, sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Quran Surat As-Saffat ayat 60-61. Di ujung kisah itu, terdapat pernyataan yang membangkitkan motivasi untuk beramal guna mencapai sebesar-besarnya kemenangan. Baiklah sahabat yang beriman, seperti itulah kisah penghuni surga yang kerap diceritakan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi